Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Pri Sandi Aditya akan menjelaskan tentang perkembangan tahfidz di Indonesia. Al-Quran diturunkan sebagai kitab suci bagi umat Islam. Kandungan ayat-ayatnya menjadi petunjuk dan pedoman bagi manusia. Umat Islam mempunyai kewajiban untuk memelihara dan menjaga kesuciannya dalam rangka melestarikan keautentikan ayat-ayat Al-Quran sebagai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hijr surat ke-15 ayat ke-9 yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Dengan adanya jaminan itu, tidak berarti umat Islam terlepas dari tanggung jawab dan kewajiban untuk memelihara kemurniannya dari tangan-tangan orang yang jahil, dalam artian musuh Islam yang tidak henti-hentinya berusaha mengotori dan memalsukan ayat-ayat Al-Quran. Oleh karenanya, umat Islam pada dasarnya tetap berkewajiban memeliharanya. Salah satu usahanya adalah dengan menghafalnya. Pada masa permulaan Islam, setiap kali Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau menyampaikannya kepada para sahabat dan memerintahkan kepada para sahabat dan mereka untuk menghafal secara baik dan benar dan juga menulisnya. Hampir semua sahabat yang menerimanya mampu menguasai dan menghafal isi wahyu yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tradisi menghafal Al-Quran dilanjutkan setelah Nabi Muhammad SAW wafat. Bahkan sampai saat ini umat Islam senantiasa melakukan tradisi tersebut sebagai amaliyah ibadah dan dalam rangka memelihara keautentikan ayat-ayat Al-Quran. Nabi Muhammad SAW memberikan penghargaan yang sangat tinggi kepada para penghafal Al-Quran. Beliau pun bersabda, umatku yang paling mulia adalah para penghafal Al-Quran. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, sebaik-baiknya kalian adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Jika kewajiban ini tidak terpenuhi, maka seluruh umat Islam akan menanggung dosanya. Oleh karena itu, menghafal Al-Quran menjadi bagian yang terpenting dalam Islam. Dan masih banyak lagi kemuliaan-kemuliaan yang ada. Ini membuktikan bahwa seorang penghafal Al-Quran mendapat derajat yang tinggi di mata Allah. Di Indonesia pun merupakan salah satu negara yang mayoritasnya penduduk Islam terbesar di dunia. Tradisi menghafal Al-Quran di Indonesia dilakukan di berbagai daerah di Nusantara. Pelaksanaannya pun menyalin Al-Quran tidak dapat dilakukan oleh setiap orang. Karena dalam suatu pelaksanaan maka diperlukan kemampuan menulis huruf Arab yang benar. Dalam penelitian keagamaan tahun 2003 sampai 2005 ditemukan sekitar 250 naskah Al-Quran tulisan tangan di berbagai daerah Nusantara.
yang diperkirakan merupakan hasil karya ulama Indonesia, dan ulama-ulama tersebut diduga penghafal Al-Quran 30 juz. Usaha menghafal Al-Quran pada awalnya dilakukan oleh perorangan melalui guru tertentu. Kalaupun ada yang melalui suatu lembaga, lembaga itu bukan khusus tahfidzul Quran, tapi sebagai pesantren biasa yang secara kebetulan terdapat guru ataupun kiai yang hafal Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa ulama yang merintis pembelajaran tahfidz Al-Quran. Akan tetapi ada beberapa ulama yang merintis pembelajaran tahfidz dengan mendirikan pesantren khusus tahfidzul Quran seperti Pesantren Krapyak Al-Munawwir di Yogyakarta dan Al-Hikmah di Benda Bumi Ayu. Perkembangannya cenderung untuk menghafal Al-Quran mulai banyak diminati masyarakat, dan untuk menampung keinginan tersebut dibentuk lembaga tahfidzul Quran pada pesantren salafiyah yang telah ada atau berdiri sendiri. Bahkan ada di antaranya yang menambah kurikulumnya dengan kajian bidang lain seperti ulumul Quran dan tafsir Al-Quran. Dalam sejarah perkembangan tahfidzul Quran atau tahfidz Al-Quran di Indonesia sebelum kemerdekaan 1945, dapat dicatat beberapa tokohnya, yaitu Kiai Haji Muhammad Munawwir, pendiri Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Wafatnya itu tahun 1942. Beliau ada riwayat dari Imam EAV, yaitu yang mengambil dari Syekh Abdul Karim Umar Al-Badri. Pada akhir tahun 1909, beliau merintis berdirinya pondok pesantren yang kemudian dikenal dengan Pondok Pesantren Krapyak Yogyakarta. Setelah itu ada Kiai Haji Munawar Gresik. Beliau mulai pertama mendirikan pesantren tahfidzul Quran pada tahun 1910 Masehi, yang mempelopori yang mendirikan pesantren tahfidzul Quran di Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Setelah itu ada Kiai Haji Said Ismail. Beliau belajar membaca tulis Quran sejak kecil, dan dia menamatkan hafalan Al-Qur'annya saat itu, yaitu seperti ilmu Al-Qur'an, nahwu, shoraf, dan bahasa Arab. Setelah itu ada Kiai Haji As'ad Abdul Rashid yang wafatnya itu 1952. Beliau mendirikan pondok pesantren pada tahun 1928, yaitu beliau mendirikan, dan putra aslinya itu di Sengkang Wajo, lahirnya di Mekah. Selain pengkajian kitab kuning yang dikembangkan, beliau juga merintis pondok tahfidzul Quran. Pengasuh dan guru tahfidznya yaitu Syekh Ahmad Afifi Al-Masri. Jadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan tahfidz di Indonesia sangat beragam. Yang dulunya hanya beberapa saja di suatu wilayah, namun dengan perkembangan zaman sekarang dapat
dilihat perkembangannya, karena banyaknya lembaga-lembaga tahfidz yang sangat berkembang luas seperti sekarang ini. Jadi dapat disimpulkan perkembangannya sangat pesat. Ya, sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.